Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva Alfiani dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat mengenai stimulasi sensorik terhadap perkembangan fisik dan motorik anak. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah perkembangan fisik dan motorik anak. Perkembangan anak usia dini menjadi dasar proses pembelajaran yang akan membentuk pengalaman dan menentukan perkembangan yang akan dibawa anak seumur hidup. Sebagai pondasi awal, masa usia dini menjadi penentu kesiapan dan keberhasilan anak dalam belajar pada pendidikan di masa yang akan datang. Untuk menuju perkembangan yang baik, kita sebagai orang tua perlu memberikan stimulasi yang baik juga. Nah, salah satunya memberikan stimulasi sensorik kepada anak. Nah, apa sih stimulasi sensorik itu? Stimulasi sensorik dan motorik pada anak usia dini adalah proses yang sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik dan motorik anak. Stimulasi motorik melibatkan penggunaan otot-otot untuk bergerak dan mengontrol tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bermain balok, bermain puzzle, atau bisa mengajak anak untuk menoleh ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Dengan demikian, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan motorik mereka dan meningkatkan kemampuan fisik dalam bergerak dan beraktivitas. Selanjutnya ada stimulasi sensorik terhadap fisik dan motorik anak usia dini. Stimulasi sensorik pada perkembangan fisik dan motorik anak merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan fisik dan motorik anak. Stimulasi ini melibatkan pemberian berbagai rangsangan kepada indera anak, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa yang membantu anak belajar tentang dunia di sekitar mereka dan mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bergerak dan berinteraksi di lingkungan mereka. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis stimulasi sensorik. Stimulasi visual adalah perangsangan yang datang dari lingkungan luar individu yang berfungsi sebagai pengiriman pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan menggunakan simbol-simbol komunikasi visual. Selanjutnya ada stimulasi pendengaran. Stimulasi pendengaran adalah kegiatan yang melibatkan indera pendengaran anak usia dini. Tujuannya untuk membentuk mereka belajar tentang dunia di sekitar mereka melalui suara dan mengembangkan keterampilan memproses informasi yang didengar, seperti membaca buku untuk anak, memutar musik, dan mengajak mereka berbicara. Lalu ada stimulasi sentuhan. Nah, ini aktivitas yang dilakukan oleh orang tua, biasanya ibu ya, untuk memberikan perawatan dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Stimulasi penciuman dapat dilakukan dengan memperkenalkan anak dengan berbagai aroma melalui makanan, benda-benda, dan alam sekitar. Contohnya, kita dapat menggunakan sabun aneka aroma yang aman untuk digunakan untuk anak-anak. Stimulasi rasa ini membiarkan anak mencoba berbagai rasa makanan dan minuman. Stimulasi rasa dapat dilakukan dengan memberikan anak-anak berbagai jenis makanan dan minuman yang berbeda-beda gitu, sehingga anak dapat mengenal dan membedakan berbagai macam rasa, mana yang asin, mana yang manis gitu. Selanjutnya ada manfaat stimulasi sensorik terhadap fisik dan motorik anak. Salah satunya bisa mengasah motorik kasar dan halus anak. Permainan sensorik membantu anak mengasah kemampuan motorik kasar dan halusnya. Motorik kasar melibatkan gerakan otot-otot besar seperti berlari, berjalan, melompat. Sedangkan motorik halus melibatkan kinerja otot-otot kecil di sekitar jari dan pergelangan tangan. Contohnya itu seperti menggunting kuku atau melipat,
menggunting kertas, memasang dan melepas kancing baju gitu. Meningkatkan kemampuan motorik. Nah, stimulasi sensorik membantu anak belajar mengontrol tubuh mereka dan mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus mereka juga. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan kesadaran tubuh. Stimulasi sensorik membantu anak mengembangkan pemahaman untuk tubuh mereka dan memberitahu bagaimana mereka bergerak di luar angkasa. Pembahasan selanjutnya adalah contoh permainan stimulasi sensorik yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Salah satunya kita bisa menggunakan permainan puzzle. Nah, permainan puzzle ini merupakan suatu permainan yang bisa meningkatkan motorik halus pada anak, di mana fungsi mereka adalah mampu mendorong perkembangan sensori motorik yang ditambah dengan adanya stimulasi dalam bentuk visual, taktil, pendengaran, dan kinetik. Juga puzzle ini melatih kemampuan sensorik dan motorik anak dengan menggunakan otot-otot, khususnya otot yang ada di sekitar pergelangan tangan dan sekitar jari-jari. Bermain pasir dapat melatih indera peraba pada anak, di mana anak dapat merasakan tekstur pasir. Guru, orang tua, atau pengasuh dapat mengerahkan anak untuk meremas-remas dan merasakan bagaimana tekstur pasir tersebut. Anak juga dapat membentuk bangunan tertentu menggunakan pasir, seperti bangunan istana atau bangunan yang lainnya. Selanjutnya ada kegiatan meronce. Meronce adalah kegiatan memasukkan benda dengan bermacam bentuk, dapat menggunakan sedotan, biji-bijian, manik-manik, dan benda lain. Nah, benda-benda tersebut dimasukkan ke seutas benang untuk dijadikan kerajinan prakarya. Latihan ini dapat berguna untuk melatih kekuatan otot dan jari-jari si anak gitu. Selanjutnya, kegiatan memasang dan melepas kancing baju. Kegiatan tersebut bukan hanya latihan jari dan tangan, tetapi juga membantu si anak mengembangkan keterampilan mandiri yang penting. Selain itu, kegiatan ini adalah cara yang bagus untuk mengajarkan anak tentang urutan tindakan, koordinasi mata, juga tangan, serta ketekunan mereka. Selanjutnya ada kegiatan menggambar dan mewarnai. Kegiatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak, namun aktivitas ini mungkin adalah kegiatan pertama kalinya anak dalam memegang alat tulis yang baik dan benar. Menggoreskan alat tulis dan krayon memerlukan koordinasi antara mata dan otot anak yang baik. Kesimpulannya adalah stimulasi sensorik memainkan peran penting dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Otak menerima informasi dari berbagai indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau, dan memprosesnya untuk membantu anak belajar tentang dunia di sekitar mereka. Dengan memberikan banyak kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan anak-anak, menciptakan lingkungan yang aman dan merangsang, dan memberikan anak-anak berbagai pengalaman sensorik. Orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.